Pertama dari longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, Saudara. Pencarian dan evakuasi korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Hingga Senin siang, 4 kantong jenazah atau body pack korban dievakuasi dari lokasi longsor. Salah satu korban ditemukan tim SAR gabungan di sektor A1. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban tertimpa batang pohon. Kepala Basarnas Marsma Muhammad Syafi'i mengungkap tim SAR gabungan telah mengevakuasi 4 kantong jenazah dan telah diserahkan ke tim DVI. Dengan demikian hingga Senin siang tim SAR telah mengevakuasi total 29 kantong jenazah atau body bag korban longsor Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencarian terus dilakukan oleh 250 anggota SAR di beberapa titik, di antaranya sektor A1, A2, dan A3, serta sektor B1 dan B2. Kita evakuasi hari ini ada 4 body pack dan itu sudah kita serah terimakan, sehingga total dari pertama kali kita melaksanakan operasi korban yang kita serahkan dalam bentuk body pack totalnya ada 29 body pack. Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dikirim ke posko tim DVI untuk proses identifikasi. Posko tim DVI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Proses identifikasi untuk mencocokkan data antemortem berupa data diri korban semasa hidup, mulai dari foto, sidik jari, rekam medis atau gigi, hingga DNA dari keluarga korban. Data ini digunakan sebagai pembanding data postmortem untuk memastikan identitas korban. Tim DVI Polda Jawa Barat menerima kantung jenazah korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Senin siang, 17 orang korban telah teridentifikasi. Proses identifikasi bisa berlangsung cepat bila kondisi jenazah dalam kondisi baik. Selain itu, untuk mempermudah korban longsor yang merasa kehilangan keluarganya diharapkan melaporkan dengan membawa data-data orang yang hilang seperti foto hingga DNA. Kasih semuanya kepada petugas, sudah pada ngebantu ke anak-anak itu. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyampaikan terdapat 23 prajurit marinir menjadi korban bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari 23 prajurit yang masih dalam pencarian, 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal. Kasal memastikan pencarian terus dilakukan terhadap 19 anggota marinir lainnya yang diduga tertimbun longsor dan belum ditemukan. Ini menjadi duka bagi Korps Marinir, korban gugur saat menjalani latihan pratugas di lokasi saat musibah terjadi. Mereka menjalani pratugas sebelum melaksanakan pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI PNG. Ketemu Pak, ketemu Pak. Saudara. Iya, keluarganya saya.
Memasuki hari ketiga, pencarian korban longsor di Pasir Lango, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Keluarga dan kerabat korban tak hentinya datang ke lokasi untuk mengetahui kondisi kerabat mereka yang masih terjebak material longsor. Warga berharap tim SAR gabungan dapat menemukan dan mengevakuasi seluruh korban longsor yang terjadi pada Sabtu lalu. Harapan saya itu ya terus terang, jangankan buat yang satu lagi ya saudara, pengen itu semua itu bisa ya, misalnya itu ada berapa ratus korban itu, harapan saya itu ketemu semua gitu. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan terus melakukan rangkaian proses pencarian korban longsor yang menerjang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain 9 unit eskavator, hari ini tim SAR juga mengerahkan 12 anjing pelacak untuk membantu proses pencarian korban. Fokus pencarian tim SAR dibagi menjadi sektor A1 dan sektor A2 yang merupakan lokasi paling banyak ditemukannya korban pada hari Minggu kemarin. Meski pencarian terus dilakukan, sejumlah kendala juga ditemukan di lokasi. Selain faktor cuaca, banyaknya warga yang berada di lokasi membuat tim SAR kesulitan. Untuk potensi longsoran kami prediksi masih ada, Bu. Karena seperti hari kemarin aja, hari kedua itu ada potensi longsoran dari mahkota longsor. Yang membuat kami suatu kendala ya. Jadi unsur SAR yang ingin membantu itu jadi terkendala oleh penonton-penonton yang berdatangan. Cuaca mendukung, proses pencarian kami lanjutkan kembali dan kami melakukan pencarian hingga pukul 17.00 kami sepakati. Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, pemerintah terus berupaya mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan longsor yang melanda Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pratikno bilang, saat ini Wapres sedang melakukan pembahasan relokasi warga untuk menghindari dampak susulan. Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan. Ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan. Bencana longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026 lalu. Kondisi ini memicu longsor besar pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Material longsoran disertai aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan menerjang permukiman warga, menimbun rumah, merusak infrastruktur, serta memutus akses jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat kembali dilakukan tim SAR gabungan. Selengkapnya soal pencarian korban longsor, kita bergabung dengan Kepala Kantor SAR Bandung. Sudah ada Ade Dian Permana. Selamat petang, Pak Kakansar. Hingga sore hari ini, apakah ada tambahan temuan korban, Pak Kakansar? Ya, baik, kami jelaskan. Jadi tadi dari hasil pencarian sampai dengan jam 13.00 itu masih tetap, artinya masih di 29 body pack. Artinya setelah jam 13 sampai dengan saat ini, tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari korban. Dan sampai saat ini belum ada update, nanti kami menunggu informasi atau update dari tim yang ada di lokasi. Demikian, Mbak. Pak Ade, kalau untuk pencarian ataupun evakuasi hari ini rencananya akan dilakukan hingga pukul berapa, Pak Ade? Ya, terima kasih. Jadi rencana untuk pencarian dari siang tadi hingga sampai sore ini nanti sampai dengan jam 17.00. Melihat situasi kondisi di lapangan, demikian. Lalu apakah
Kami baru saja mendengar ada suara sirine. Apakah ada informasi terkini terkait dengan suara sirine yang ada di background Anda, Pak Kakansar? Ya, artinya sirine yang barusan kita dengar bersama bahwa itu ambulan yang membawa jenazah atau korban yang sampai saat ini masih dikonfirmasi digali informasinya terkait penemuan jenazah yang langsung oleh tim SAR gabungan dibawa ke tim DPI Polda Jabar yang ada di Puskesmas. Hari ini diinformasikan ada 4 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Apakah keempat kantong jenazah ini saat ini sudah dibawa untuk dilakukan proses identifikasi ke rumah sakit? Ya, benar. Artinya di operasi SAR tadi pagi sampai dengan siang kami telah mengkonfirmasi ada 4 body bags yang ditemukan oleh tim SAR gabungan yang ada di sektor A, di workset A1 dan workset A2. Jadi jumlah 4 body bag sudah kami serahkan ke tim DPI Polri untuk proses identifikasi. Demikian Mbak Cynthia. Pak Kakansar, terkait dengan proses evakuasi, apa saja yang saat ini diterjunkan? Berapa alat berat, berapa anjing pelacak, dan apakah ada alat lainnya yang turut diterjunkan untuk membantu proses evakuasi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi artinya di kegiatan pencarian hari ini kami menerjunkan banyak personil, lebih dari 2.000 personil yang terdaftar di posko Basarnas. Kemudian alut yang kami gerakkan untuk pencarian di hari ini, alat berat sampai dengan 9 alat berat yang saat ini pun kami siapkan ada 3 alat berat yang akan diturunkan untuk masuk di dalam sektor-sektor yang sudah ditentukan. Kemudian juga ada dari menurunkan anjing pelacak dan juga alut udara juga tadi siang telah melakukan pencarian melalui via udara atau pemantauan dari via udara, baik itu pesawat rotary, fixed wing dan drone, UAV drone. Seperti itu Mbak. Untuk penemuan korban hari ini apakah ditemukan di lokasi yang sama seperti yang ditemukan pada hari Minggu kemarin, yakni di lokasi A1 dan A2? Ya, benar sekali. Artinya memang kami tim SAR gabungan berfokus kepada sektor tersebut karena memang informasi awal yang diberikan oleh warga atau kepala desa kepada kami tim SAR gabungan bahwa banyaknya warga atau pemukiman warga di area sektor A tersebut. Seperti itu. Makanya untuk pencarian kami fokuskan kepada sektor tersebut. Di sektor A1 dan A2, kami juga ingin kembali mengkonfirmasi terkait dengan adanya korban yang berasal dari Marinir TNI Angkatan Laut. Hingga sore hari ini sudah ada berapa korban dari TNI AL yang berhasil dievakuasi, Pak Kakansar? Ya, baik Mbak. Jadi untuk kami Basarnas dalam hal ini sebagai leading sector di lapangan terhadap pencari gabungan dalam proses pencarian korban untuk identifikasi kami tidak memiliki kewenangan, artinya kami mencari, menemukan, kemudian kami serahkan kepada tim DPI dari Polda Jabar untuk melakukan proses. Jadi nanti dari teman-teman tim DPI yang akan merilis proses identifikasinya. Demikian Mbak. Apakah juga ada informasi terkait titik lokasi selain A1 dan juga A2 yang paling banyak ditemukan korban? Ya, jadi setelah kami melakukan asesmen
Artinya sebelum kami melaksanakan proses pencarian, kami melakukan asesmen via udara menggunakan UAV drone yang dimiliki oleh Basarnas. Jadi lokasi dari mahkota sampai dengan ke lidah longsoran, artinya sampai ke titik longsoran, kami memetakan sektor-sektor mana saja yang diduga atas laporan dari masyarakat bahwa di sini terdapat warga terdampak. Itulah yang menjadi fokus kami di dalam proses pencarian. Jadi ada penambahan sektor dari sektor A, sektor B, terus sampai ke sektor C. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Kakansar Bandung, Ade Dian Permana sudah memberikan informasi di Kompas Petang. Selamat bertugas kembali Pak Kakansar dan jaga keselamatan Anda dan teman-teman. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat sore. Usai jeda, saudara, 3 orang meninggal dalam kecelakaan beruntun di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat.